Tapi apa yang dahulu ku anggap keuntungan, yang dianggap keuntungan itu. Jadi bukan hukum Taurat. Oke. Salah paham bener ini. Oke. Klarifikasi, karena ini penting. Saya baca ulang. Filipi 3 ayat 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang dianggap sampah itu apa? Hukum Taurat. Nah inilah salah tafsir. Ini paham yang salah atau salah paham? Baca ayatnya yang di atas. Malah dalam segala sesuatu tentang ayat 6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Jadi Paulus ini sebelumnya adalah penganiaya jemaat, pengejar-ngejar orang Kristen, membunuh Stefanus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, diorangin orang Yahudi cekek. Aku tidak berkata dia setia betul. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu ku anggap keuntungan, yang dianggap keuntungan itu. Jadi bukan hukum Taurat. Oke. Salah paham bener ini. Oke. Ini terbalik Pak kacamatanya Pak. Oke. Mohon ditunda dulu Pak. Oke, sudah langsung. Makasih. Kristus datang menggenapi Taurat. Dengan datangnya Kristus, hukum Taurat gugur. Ini ajaran Kristen. Mengapa mereka tidak mau ikut hukum Taurat lagi? Karena sudah datang Kristus. Maka pengenalan dengan Kristus, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku, sudah sampah. Bapak lagi yang tidak mengerti. Begitu. Maaf, boleh klarifikasi. Oke. Ini dasar-dasar doktrin yang sangat penting yang disalah baca. Kalau hukum Taurat batal, berarti orang Kristen boleh membunuh, mencuri. Yang saya kira orang Kristen tidak ada yang mengaku itu. Ini salah sekali. Jadi jangan bacanya seperti itu Pak, nanti nggak rampung-rampung. Oke. Jadi bentar. Baik, terima kasih Pak. Saya mohon begini Pak, ini jangan masalah individu tapi masalah ilmu. Betul. Jadi salah satu dari inti hukum Taurat itu adalah ke-10 perintah Allah. Ke-10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2, yaitu 1-4 adalah mengenai hubungan manusia dengan Allah, dan 5-10 adalah hubungan sesama manusia. Barangkali kalau Pak Sanihu bisa menyebutkan mana yang dihapuskan oleh Paulus. Karena pertama, mengenai hukum pertama, hanya ada satu Allah. Paulus mengakui dalam 1 Korintus 8 ayat 6 bahwa hanya ada satu Allah. Kedua, kalau tentang menyembah patung, Paulus justru mengatakan jangan menyembah patung. Ketiga, tentang menghormati nama Allah, kita yakin Paulus sebagai orang Yahudi juga dia menghormati nama Allah. Bahkan yang keempat, ini yang banyak barangkali Pak Sanihu salah mengerti, yang banyak diantara teman-teman Kristiani kami barangkali sudah agak melupakan hal ini. Tetapi Paulus itu adalah seorang pemelihara hari Sabat. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Dan kami adalah umat-umat Kristiani yang masih memelihara hari Sabtu. Justru yang harus ditanyakan Pak, hukum Taurat ini, yang 10 hukum ini, termasuk hari Sabtu di dalamnya, juga disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana pendapat Anda mengenai ke-10 hukum ini Pak? Oke Pak, silakan Anda sekaligus menjawab. Itu jangan membuat interpretasi sendiri Pak ya. Saya bacakan lagi ayatnya kembali kepada Injil. Karena jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, ya kan? Karena siapapun yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, ya kan, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Bapak maksudkan hukum Taurat itu apa, yang 10 itu saja? Iya Pak. Jangan bicara inti. Mana Alkitab mengatakan bahwa ada inti, ada kulit? Tidak ada, jangan mengada-ada Pak, itu tidak boleh. Itu menyesatkan umat.
Hukum Taurat itu 613 dan tidak boleh dikatakan menggugurkan, jangan boleh menggugurkan satu, menggugurkan dua, tidak boleh. Not one jot or one iota will be removed from the law. Ya, jadi tidak boleh satu titik atau satu iota pun dihilangkan dari hukum Taurat. Jadi kalau memang Bapak mau tidak mau lakukan, ya jangan mengatakan bahwa itu tidak, bukan hukum Taurat. Makanya Paulus ini dikritik oleh Yakobus. Ya, silakan lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul supaya jelas, ya kan? Kisah Para Rasul pasal 21, ya kan? Coba saya bacakan supaya ya kan? Ayat 20, perhatikan Pak. Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat, ya kan? 21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajarkan orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa untuk melepaskan hukum Musa, hukum Taurat. Paulus mengajarkan orang melepaskan hukum Taurat. Bapak bilang bahwa dia pegang hukum Taurat, gimana sih? Yakobus mengatakan dia melepaskan hukum Taurat, Bapak mengatakan bahwa dia pegang hukum Taurat. Inilah yang berbelit-belit. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Ya, oke. Ini kita punya waktu tinggal sedikit lagi. Saya baca ulang karena ini klarifikasi. Jadi ayat berapa Kak? Ayat 20 berapa? Ayat 20 ya? Ya. Ini tulisan Yakub minta kepada Paulus, karena Paulus waktu itu membawa seorang Yunani namanya Timotius yang tidak sunat. Mendengar itu mereka memuliakan Allah karena mendengar kesaksian Paulus. Lalu mereka berkata pada Paulus, lihatlah, beribu-ribu saudara Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar juga tentang engkau, bahwa engkau mengajarkan semua orang Yahudi tinggal di antara bangsa lain untuk melepas hukum Taurat. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat. Jadi yang dibicarakan ini hukum Taurat yang 10 itu tetap jalan. Yang dibicarakan Paulus tentang sunat dan adat istiadat. Barangkali adat istiadat itu seperti orang Jawa itu berses pisau dan sebagainya itu. Jadi harus jelas itu. Jadi jangan dicampurkan. Kemudian saya ingin bacakan tentang pentingnya Taurat sebagai dasar. Keluaran 34 ayat 27 dan 28. Apa itu? Keluaran 34 ayat 27 dan 28 tentang kedudukan 10 hukum bagi orang beriman. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasar firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ini dasar kepercayaan, dasar perjanjian. Dan Musa ada di tengah sana bersama dengan Yahweh selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, dan ia menuliskan pada loh batu itu perkataan perjanjian itu, yaitu ke-10 firman. Jadi jelas yang dibicarakan perjanjian antara surga dan dunia lewat Musa hanya 10 hukum. Dan itu dibenarkan dalam surat Al-Baqarah 51-53 yang dikatakan sama seperti itu, tetap dihormati. Bahkan ketika upacara turunnya 10 hukum itu sangat luar biasa. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Loh, ini jelas ini. Jadi jangan ini dicampurkan undang-undang dasar dengan PP, dengan peraturan pemerintah yang jauh di bawahnya. Jadi kalau kita mengatakan undang-undang dasarnya dirubah, Indonesia ini bubar. Oke Pak, cukup itu Pak, karena benar. Oke, langsung Pak. Dan ini terakhir sudah. Klarifikasi, apakah makan babi itu hukum Taurat? Dilarang makan babi. Klarifikasi saja. Haram. Saya pun jangan makan babi. Ya. Daging ayam, daging itu tidak makan. Saya makan sayur, Pak Soleh kan tahu. Jangan pribadi Pak, ini hukum Taurat. Jemaat Pak, ini jemaat. Ini hukum Taurat Pak ya? Iya. Kenapa tadi katanya cuma 10? Ada lagi babi di situ. Di dalam 10 tidak ada babi. Di dalam hal contoh kehidupan. Ini adalah standar hidup. Jadi dalam hal ini ada standar kesehatan, ada standar sosial.
Coba para peserta mohon jangan ada reaksi apapun, karena ini debat ilmiah pakai teks. Saya ingin menambah sedikit. Tinggal setengah menit lagi nih Pak. Tadi Pak Sanyu katakan orang Kristen Artinya sekarang mengikut Paulus maka meninggalkan hukum Taurat. Betul Pak ya? Bahkan hukum Taurat ketika kami katakan itu 10, oh tidak, hukum Taurat itu banyak. Salah. Satu diantaranya adalah 10 hukum. Itu salah Pak. Karena tadi kami katakan kalau meninggalkan hukum Taurat maka kami boleh membunuh, kami boleh mencuri. Tetapi itu tidak kami lakukan. Oke, sekarang Koreksi Pak. Pak. Ini ada satu appeal sedikit Pak. Oke, boleh. Ya, Sedikit sekali. kalau nanti terus nanti repot ya, soalnya kita Bukan pertanyaan Pak. Tanggapan Oke, sedikit ya. Cara membaca mungkin Pak Sanyu perlu lebih banyak belajar lagi. Ketika Pak Sanyu berkunjung ke rumah kami, misalnya di ilustrasi teladan yang diberikan oleh cepat Mas. Fokus saja, fokus lah. Iya. Fokus. Ketika istri saya bertanya kepada saya mau makan apa, saya katakan sembarang. Mungkin Pak Sanyu itu dengar. Tapi jangan berpikir kalau saya makan sembarang kemudian Pak Sanyu menginterpretasikan saya makan babi, saya makan jangkrik, saya makan kuda, saya makan anjing. Tidak demikian pemahamannya. Oke, sekarang ini kita untakan ini tinggal 1 menit. Oke Pak. Jadi sekarang Bapak mengatakan bahwa tidak boleh makan babi, itu hukum Taurat, ya kan? Tapi tadi mengatakan bahwa hukum Taurat itu cuma 10. Sekarang yang bagi-bagi dengan 10 kemudian tambah hukum-hukum itu, siapa punya pekerjaan? Itu pekerjaannya Calvin. Calvin yang mengajarkan untuk dibagi-bagi seperti itu. Sebelumnya orang Yahudi tidak pernah membagi-bagi. Yesus tidak pernah membagi-bagi hukum-hukum Taurat ini dengan yang 10, yang sekian. Pokoknya ada di dalam hukum Taurat, ada di dalam kitab Imamat, ada di kitab Ulangan. Itu semua hukum yang harus ditaati. Dan ini digugurkan oleh Paulus. Mengapa Paulus menggugurkan hukum Taurat? Karena orang Romawi itu takut disunat dan mau makan babi. Ini sebenarnya rahasianya yang tidak dibeberkan. Jadi Paulus menggugurkan hukum Taurat untuk untuk mengakomodasi para penyembah berhala yang mau masuk Kristen. Silakan masuk, tidak usah kamu menyembah Allahnya Yesus, yang penting kamu sembah Yesus, ya kan? Nah, kamu boleh makan babi, tidak usah disunat. Padahal Yesus disunat dan tidak makan babi. Ini adalah hukum Taurat. Oke, Pak. Jadi oleh sebab itu, dengan mengapa dia gugurkan hukum Taurat? Karena sudah diganti dengan Kristus Tuhan yang baru. Inilah penggantinya, sehingga tidak perlu lagi peduli dengan hukum Taurat. Terima kasih. Oke, ini waktu sudah cukup dari debat dua pembicara ini. Tadi session ketiga, maka kita langsung saja beranjak kepada session keempat. Yang ini kita serahkan kepada Floor. Saya hanya memberikan 2 pertanyaan saja dari peserta, 2 penanya, 1 dari Islam, 1 dari Kristen. Ya, pertama saya berikan kepada kelompok yang Kristen dulu. Mau bicara? Oke, Bapak siapa dan dari mana? Nama saya Sunardi dari Semarang. Saya ingin bertanya dengan Pak Sanyu. Seandainya ada seorang yang tidak mengenal Al-Quran, lalu dia ingin menjelaskan Al-Quran, kira-kira bagaimana suasananya? 1 ya. Yang kedua, tadi sudah disinggung bahwa sebetulnya yang dikemukakan oleh Pak Jayadi tentang surat Yunus 10 dan ayat 94. Sebenarnya kalau Nabi Muhammad pada waktu itu ditemui oleh malaikat Jibril bahwa kalau dia dalam keadaan yang ragu-ragu, hendaknya bertanya kepada orang yang terdahulu, yaitu siapa? Nabi Musa alaihi wassalam, ya toh, Nabi Yakob alaihi wassalam, dan selanjutnya. Dengan demikian, sebetulnya antara Kristen dan Islam itu mempunyai satu rumpun yang sama. Jadi kalau kita itu mempunyai semangat yang sama, saya rasa akan mudah lah untuk menemukan titik pertemuan. Oke Pak, pertanyaan yang kedua apa? Fokusnya apa?
kalau sekarang ada seseorang yang tidak tahu Al-Quran, lalu dia membicarakan Al-Quran, kira-kira bagi saudara Islam itu rasanya gimana gitu? Ayo, dari yang Islam ya. Saya nggak yakin Islam yang mana Islam ini. sorry. Saya pakai peci, Mas. Assalamualaikum, selamat siang. Oke. Saya sebenarnya ingin menanggapi kedua ya, Pak Moderator, mohon maaf. Bertanya. Bukan menanggapi, beda ya. Itu the point saja. Kenapa ketika pendeta tadi mengucapkan salam tidak dijawab? Yang pertama, sementara Pak Sadmi bisa membaca surat 4 ayat 86. Saya juga kaget, kok kita umat Islam sedemikian pelitnya ya untuk membaca salam. Saya hanya menanggapi ke sesama Islam ini dalam suasana yang sangat bersaudara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita selalu mendefinisikan Al-Quran itu kitab suci? Atau kitab saja, kitab mana saja selalu dikatakan kitab suci. Saya minta kepada semua panelis, di mana ada tertulis kitab suci, terutama Al-Quran. Karena dalam Al-Quranul Karim itu hanya dikatakan Al-Quranul Karim, ya, Quran yang mulia. Jadi saya coba itu saja, supaya jangan terlalu menghakimi sesama hamba Allah ya. Oke. Terima kasih. Oke. Sekarang langsung monggo, langsung saja dijawab kepada yang ketujuh, yaitu tadi siapa tadi? Pada penanya pertama Bapak tadi? Sintus ya. Bapak Sunadi, monggo dijawab Pak. Oke, tadi ditanyakan mengapa ada dikatakan bahwa hai Muhammad bertanyalah ya kan kepada ahli kitab. Lalu tadi dibilang bertanya kepada Musa sudah meninggal. Kepada siapa dia bertanya? Kepada Waraqah bin Naufal. Karen Armstrong dalam bukunya History of God, ya halaman 162. Saya bacakan, ya kan? Khadijah suggested that they consult her cousin Waraqah bin Naufal, now a Christian, and learn scripture. Maka ketika Nabi Muhammad turun dari Gua Hira setelah menerima wahyu, kan dia gemetar, Khadijah, cover me, ya, selimuti saya, what happened with you my husband, apa yang terjadi denganmu? Khadijah, maybe I was inspired by Satan and I will become a jinun, barangkali saya ini bisa jadi gila. Oh no, my husband, let us go to my uncle Waraqah bin Naufal. Jadi Khadijah suggested that they consult her cousin Waraqah bin Naufal, a Christian, and learn scripture. Waraqah ini adalah seorang pakar Alkitab Kristen, Nasrani, seorang pakar Alkitab. Datang konsultasi sana, inilah cerita, hai Muhammad, kalau ada hal-hal yang kamu kurang mengerti tentang kamu akan terima wahyu atau tidak, pergilah tanya kepada ahli kitab. Istrinya mengajak, pergilah kepada Waraqah bin Naufal, pakar Alkitab. Waraqah bin Naufal, pakar Alkitab. Apa kata Waraqah? Dan dia katakan di sini bahwa Waraqah had no doubt at all. Waraqah tanpa ragu-ragu, dengarkan baik-baik bacanya di Waraqah tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi Rasul. Inilah pakar Alkitab yang mengakui pakar Alkitab. Waraqah bin Naufal, elem Kristen yang mengakui bahwa Nabi Muhammad ini telah mendapat wahyu dan menjadi Rasul. Jadi kalau ada orang yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, itu bukan pakar Alkitab seperti Waraqah. Sudah, pertanyaan yang keduanya Pak. Tambahan lagi, mengapa kalau orang Kristen menyampaikan salam kok tidak dijawab oleh orang Islam? Ini dalilnya dari surat kiriman Yohanes kedua, pasal 1 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi,
jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yakni tidak membawa ajaran Kristiani, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi orang Kristen dilarang memberi salam kepada orang yang tidak membawa ajaran Kristiani. Jadi pada orang Islam juga dilarang sebenarnya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatannya yang jahat. Jadi saya kira sudah jelas itu. Itu memberi saja nggak boleh apalagi menerima salam gitu loh. Nah, oleh karena itu umat Islam pun kalau mengucapkan salam atau selamat Natal itu umat Islam keblinger sebab nggak tahu dalilnya dari surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 10 dan 11 ini. Orang Kristen nggak boleh menerima. Ya, itu. Terima kasih. Kami kita silakan. Bukan komentar Pak, yang menjawab pertanyaan tadi Pak. Yang tadi ini kan ada pihak Islam yang bertanya. Pertanyaannya tadi ditujukan pada teman Islam, kalau orang tidak tahu Quran, menjelaskan Quran gimana? Nah, secara adil ya bilang yang tidak pantas. Itu aja kan yang adil. Kalau orang tidak tahu Quran kok jelaskan Quran, itu kan menyakitkan hatinya orang Islam. Tapi kalau membaca Quran kan mestinya boleh untuk memahami. Demikian juga Alkitab. Kalau orang Alkitab tidak ngerti Alkitab, tidak ngerti Yesus, jelaskan Paulus, jelaskan itu yang mestinya tidak pantas gitu. Bukan berarti tidak boleh, tapi tidak pantas gitu loh. Kemudian tentang ayat tadi dikatakan, bertanyalah kepada membaca Alkitab sebelum kamu, dalam Yunus 94. Itu kalau kita baca dalam Al-Baqarah 113 dikatakan, dan berkatalah orang Yahudi tidaklah orang Nasrani di atas sesuatu kebenaran, dan orang Nasrani berkata pula tidak ada orang Yahudi di atas sesuatu kebenaran, padahal mereka sama-sama pembaca Taurat dan Alkitab, membaca Alkitab. Jadi kalau kita baca ini logika, kalau salah ya nyuwun sewu. Menurut saya kalau baca begini yang disebut pembaca Alkitab itu ya mestinya orang Nasaroh dan orang Yahudi. Menurut saya. Dan satu hal yang penting, kejujuran inilah yang akan membuka dialog ini menjadi berkat rahmat bagi bangsa ini. Oke, kita siap Pak. Sekarang pertanyaan yang berikutnya, yang dari Kristen ya. Oke, sekarang Pak, nama dari mana? Nama saya Haji Muhammad Loswartato dari Solo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama yang ingin kami tanyakan pada Pak Pendeta, satu ialah kapan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Terus yang kedua, keyakinan dan pengetahuan itu lebih dulu mana? Terus yang ketiga, benar itu bagaimana definisinya? Dan yang selanjutnya untuk Ustadz Sani Munir, pengertian lakum dinukum waliyatin itu bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, yang dari Nasrani silakan. Baik, selamat siang. Saya Tirta Sujoko dari Pasuruan, Jawa Timur. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Sanihu mengenai perkataan asjudu dan anak budu. Apakah ini pengertiannya sama-sama menyembah? Kepada Bapak Cahyadi Nugroho, apa yang dimaksud dengan menyembah kepada Yesus? Apakah itu sama pengertiannya penyembahan kita terhadap Allah? Itu yang kami tanyakan. Oke, terima kasih. Langsung saja kepada tadi pertanyaan Bapak Tato, kami berikan kepada Bapak Sanju. Ya. Oke, terima kasih. Tadi ditanyakan mengenai lakum dinukum waliyadin. Jadi itu disampaikan di dalam ada surah Al-Kafirun, ya.
Jadi kita itu dianjurkan oleh Allah SWT untuk selalu menjalankan dakwah, memberikan dakwah itu kepada seluruh umat manusia, ya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak mengutus kamu ya Muhammad, ya seluruh umat Islam ini, terkecuali kepada seluruh umat manusia, basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira kepada yang beriman, yang sholat, yang berpuasa, yang dan sebagainya, dan memberikan peringatan kepada orang yang sesat, seperti misalnya Kristen dan sebagainya. Itu diberi peringatan supaya kembali ke jalan yang lurus. Ketika kita memberikan peringatan kepada orang Kristen, maka akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah mengatakan fa in aslamu kata disada, mereka akan sadar, oh iya betul kami sesat, sebagaimana dikatakan oleh John Davidson, itu yang merah buku. Ini bagus sekali. John Davidson ini mengatakan bahwa Masya Allah, kita orang Kristen sudah tersesat selama 2000 tahun 2000 tahun tersesat orang Kristen, makanya memerlukan dakwah Islam. Nah, ketika kita berdakwah itu ada dua kemungkinan, fa in aslamu faqad ihtada. Kalau nanti Pak Cahyadi ini mendapat hidayah dari Allah, dia masuk Islam. Tapi kalau misalnya dia tetap berpaling, fa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Kalau kamu berpaling, yang penting kami sudah memberikan peringatan yang benar. Ketika dia menolak, ketika kami menyampaikan kebenaran-kebenaran dia menolak, jatuh tingkatannya. Kalau tadi hanya sesat, belum jelas yang benar dan yang palsu, sekarang kita berikan penjelasan dan menolak, jatuh tingkatannya menjadi kafir. Ketika dia kafir, kita ucapkan lakum dinukum waliyadin. Tetapi karena belum kafir barangkali, kita berdialog dulu sekarang, ya kan? Ya ahlul kitab, hai Pak Cahyadi, ta'alu ila kalimatin sawa. Mari kita berdiskusi menggunakan istilah yang sama. Apa itu? Allah na'budu illallah, bahwa kita tidak menyembah selain daripada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak mensyarikatkan dengan yang lain. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita tidak akan mengambil manusia-manusia seperti Yesus sebagai Tuhan. Nah, kan? Jadi itulah makanya surah lakum dinukum waliyadin itu, jangan ketemu orang misalnya seperti mereka langsung lakum dinukum waliyadin, tunggu kita dakwai dulu, siapa tahu mereka nanti sebentar malam merenung, oh iya benar juga yang disampaikan Pak Munir. Oke. Untuk selanjutnya pada Bapak. Alhamdulillah. Sebenarnya sama, 2 tambah 2 4, cuma pakai Arab sama pakai bahasa Indonesia. Cuma masalahnya sekarang saya berhadapan dengan Bapak, tangan kanan Bapak mana? Sebelah sini menurut saya. Jadi kalau ini yang diteruskan, ya ayo ngadep bareng, golek bareng ini loh. Jadi jangan betul kanan itu sebelah sini, yang Bapak sebelah situ, kanan itu sebelah sana. Ini nggak ketemu terus, Pak. Jadi mari kita bijaksana seperti itu, ya kan? Bapak, sebentar Pak, ini kita berdebat, jadi bukan berdialog, dialog dekat dari ini ya. Ilmiah, karena dalam hal ini pemihakan oleh kepentingan itu terjadi, kecuali kita ini jujur, tidak punya kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi, tidak punya kepentingan kedudukan, maka dikatakan benar itu benar. Itu yang disebut huwa hak. Kalau masih antum hak dan ana hak, itu bisa berkelahi terus. Mari kita huwa hak itu. Jadi itu tadi yang sangat penting ditanyakan kita, kemudian ditanyakan kepada apa tadi? Apa kebenaran itu? Ya kalau saya ya sama, mesti tetap sama jawabannya. Kebenaran teman-teman Islam itu Al-Quran, betul kan Pak? Kebenaran orang Kristen itu Alkitab. Masa Alkitab dari Allah, Al-Quran dari Allah bisa tarung? Yang tarung bukan Al-Quran dan Alkitab, pembacanya yang punya kepentingan sendiri-sendiri. Menurut saya begitu. Oke, barangkali ini saya agak sedikit ini dulu. Ya, mungkin ada penyanggah dari sini. Terima kasih. Jadi, ya, kalau menurut kami, apa yang kami sampaikan itu kami anggap sudah benar. Mengapa? Karena marilah kita dengarkan pernyataan Russell Sorto. Russell Sorto mengatakan bahwa
kriteria kebenaran dalam Alkitab ini, ya Pak, tolong dengarkan. Kriteria kebenaran dalam Alkitab ini, dalam Injil-Injil ini adalah kejengkelan. Setiap yang diceritakan dalam Injil ini yang menimbulkan kejengkelannya mereka pasti benar, sehingga sulit untuk dibantah. Terima kasih. Oke, Boleh tambahan, Pak? sebentar, Pak. Tambahan. Kita ini bukan berdialog ya. Kalau dialog itu ingin mencari titik temu. Enggak, tapi ini kita berdebat. Ya. Jadi, hasil berdebat saya sudah katakan dari awal, sesungguhnya kita masing-masing punya klaim kebenaran. Maka tidak mungkin ada istilah persoalan-persoalan kesamaan. Ini yang perlu dipahami bersama-sama. Maka ini debat, sekali lagi, jangan ada kata-kata membaur dan sebagainya. Oke. Ya, jadi tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, saya memisalkan Islam dan Kristen, mana uang. Jadi Islam dengan Kristen itu tidak mungkin dua-duanya benar. Kita duduk ini untuk menguji mana yang benar di antara kita berdua. Uang berapa, Pak? Ya, sembarang saja. Islam dan Kristen itu adalah seperti uang ini. Kalau misalnya Islam itu Sudirman, maka Kristen itu bendera merah putihnya. Maka ketika Islam itu benar, Kristen itu otomatis salah. Kalau Kristen itu benar, Islam itu otomatis salah. Mengapa? Karena klaim kedua agama ini bertolak belakang. Ingat, kalau ada mau memelintir supaya seakan-akan dia sama, tidak mungkin, karena pekerjaan Paulus adalah mengingkari ajaran Yesus. Ketika Yesus dan nabi-nabi semua mengatakan bahwa keselamatan itu adalah beriman dan beramal soleh, beriman kepada Allah dan tunduk kepada syariat Allah, maka Paulus mengatakan kamu tidak akan selamat karena beramal soleh, tapi kamu selamat karena beriman dalam Yesus Kristus. Jadi ini bertolak belakang. Ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah, Al-Quran mengatakan bahwa mereka itu berkata dusta, dan kemungkaran bagi mereka yang mengatakan bahwa Allah itu mengambil anak. Gunung-gunung runtuh, semua bumi mau belah gara-gara mereka mengatakan Allah itu mengambil anak. Jadi ini bertolak belakang. Bertolak belakang ini jangan kita cari seakan-akan dia sama. Sekarang kita perlu klarifikasi yang benar itu yang mana. Tidak mungkin dua-duanya benar seperti yang saya jelaskan tadi. Ya kan begitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Cahyadi ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena dia berusaha untuk memelintir ajaran Islam seakan-akan mendukung Kristen. Dia memelintir ajaran Kristen seakan-akan mendukung Islam. Ini pekerjaan yang tidak benar, ini menyesatkan. Islam adalah Islam, Kristen adalah Kristen, masing-masing punya keimanan berbeda. Oleh sebab itu, mari kita duduk bicarakan perbedaan ini, jangan kita pura-pura menganggap bahwa semua itu sama. Bapak mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Kristen dan Allah yang disembah oleh Islam itu sama, itu tidak benar. Allah dalam Islam itu lam yalid wa lam yulad. Allahnya Islam itu lam yalid wa lam yulad. Allahnya Kristen beranak. Oke, Pak. Oke. Kemudian dikatakan bahwa Allahnya Kristen itu Trinitas. Ya kan, kalau Islam mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha innallaha tsalitsu tsalatsa. Dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan, disamakan dengan Allah karena dia menciptakan segala macam. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Jadi ini bertolak belakang, ya kan? Jadi untuk mengatakan bahwa kita menyembah Allah yang sama, itu tidak benar. Allahnya Islam punya syariat. Syariatnya itu Taurat, Injil, Zabur. Syariatnya Allahnya Kristen tidak punya hukum. Tidak ada hukum, tidak ada pelanggaran, kata Paulus. Itu Pak, ini beda. Jangan Bapak pura-pura mengatakan sama, jangan. Itu menyesatkan umat. Kita harus akui bahwa ini berbeda. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Kalau bicara gambaran Tuhan, Pak. Oke, secara semua, Pak. Tadi dikatakan klaim truth bahwa Kristen dan Islam sama-sama benar. Atau kalau saya tambahkan, tadi Pak Sanuzu mengatakan salah satu salah, salah satu benar. Saya tambahkan keterangan, bisa dua-duanya salah. Kalau dua-duanya benar, nggak mungkin. Dua-duanya salah, dua-duanya masuk neraka kalau kiamat nanti. Jangan sombong dulu kita ini. Siapa yang jual tiket surga? Kristen sesat, Paulus sesat. Merek dari mana ini? Mari rendah hati. Saya tidak tahu hadisnya, tapi saya yakin itu, saya dengar dari seorang ustaz, saya yakin dalam soal iman seperti ini, saya yakin iman saya benar, itu hak.
Tapi dalam kerendahan hati saya akan mencoba melihat kemungkinan kalau saya salah itu piye. Oke. Rendah hati. Oke. Dalam hal orang lain salah, imannya yakin salah. Tapi saya juga rendah hati, barangkali Pak Solekan ini benar, saya belajar. Ini yang namanya kerendahan hati. Jadi saya tidak akan bikin stempel dulu. Itu yang pertama, jabatan itu. Yang kedua, dikatakan tentang Allah orang Kristen Trinitas. Nah, ini sudah salah sekali. Pak Sabi itu tidak ngerti bahwa di Kristen ini perjuangan antara Tauhid dengan Trinitas itu berdarah-darah. 50 juta orang mati dibakar zaman Romawi. Jutaan orang mati dibakar karena membaca Alkitab. Dan kami, kelompok kami ini adalah Kristen Tauhid. Jadi membacanya saja sudah salah, maka alamat suratnya salah semua. Tadi yang dikutip itu surat-surat Bellarmine, apa itu Gibbon, itu tulisan-tulisan orang Trinitas yang bagi kami pun tidak terima itu. Jadi ketika itu disalamatkan kepada kami, saya kembalikan pada tukang pos supaya dikembalikan kepada Pak Sanihu. Salah alamat, sorry. Posisi kita ini jelas. Kita kembali kepada orang Yahudi, mula-mula orang Kristen awal yang disebut Ebionik, bahwa Allah kita ini satu, yaitu Bapa Yahweh. Yesus adalah Gusti, pemimpin kita, Tuhan. Ini yang jelas. Kalimat Tuhan dan Tuhan ini bahasa Indonesianya kacau. Baca tulisan Remisi Aldu. Bentar Pak, jangan dipotong. Ini ada sebetulator di situ. Saya kira ini yang paling penting. Jadi dalam hal ini Pak, semua buku yang dibaca tadi bagi kami itu sampah, karena itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kami bukan penganut Trinitas, jadi alamatnya tidak tepat. Oke. Terima kasih. Monggo Pak, monggo. Silakan. Iya. Kalau tadi dikatakan kita lebih baik kembali kepada Alkitab, saya sangat setuju, dan kita kembali lagi kepada masalah Mesias, agar kita juga tahu bagaimana tentang Lukas menceritakan tentang Mesias pada 24 ayat 44 sampai 46. Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ini katanya tertulis dalam Taurat Musa. Biasanya ya Taurat, Zabur, dan kitab Nabi-Nabi. Biasanya para pendeta atau orang-orang Kristen mengatakan memang tidak tertulis secara tekstual, tapi dalam bentuk konsep. Kalau dikatakan hanya dalam bentuk konsep, padahal di Lukas yang lainnya, seperti pada Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6, tertulis pada nubuat Yesaya. Kita cari di kitab Yesaya, teksnya persis. Kita buka Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 19. Katanya tertulis dalam Yesaya. Kita cari di Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2, ketemu. Kemudian pada Lukas 7 ayat 27, kita pun bisa melihatnya pada Maliaki pasal 3 ayat 1. Tolong teks ayat yang berbunyi Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, katanya tertulis dalam Taurat Musa. Tidak usah Zabur dulu ataupun kitab Nabi-Nabi. Tolong carikan bunyi ayat itu pada Taurat Musa. Kalau bisa menemukan, kalau pada bukunya Pak Munir, apakah Yesus Kristus itu, ya, apakah Yesus itu Kristus berhadiah 1 juta? Sekarang kami tambah dari penerbitnya 10 juta. Kalau masih kurang,
Haji Insan Mogoginta, teman kami, seorang mualaf dari Katolik, siap memberi hadiah mobil BMW-nya bagi siapa saja yang bisa menemukan bunyi ayat itu pada kitab Taurat Musa. Terima kasih. Baik, di dalam kitab itu disebut yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Dari semua Alkitab. Ya, tolong bacakan teksnya dalam Taurat dulu. Saya bacakan kitab Nabi Hosea ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari dan pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita. Jadi memang ada janji kebangkitan bagi orang beriman. Jadi inti dari kepercayaan iman Kristen, percaya kepada kebangkitan. Kalau teman Islam tidak percaya, itu urusan Islam. Kami ini percaya pada hari kebangkitan. Kalau Bapak tidak percaya, itu silakan. Dan untuk memberi first contoh bahwa ada kebangkitan, Allah mengizinkan Yesus mati dan dibangkitkan. Ini ada di dalam surat Quran juga. Berbahagialah aku hari dilahirkan, hari aku mati dan aku dibangkitkan. Itu harus ada contohnya untuk dilihat. Dalam surat Al-Imran 55 kalau tidak salah, maka Allah memuliakan dan dibangkitkan. Ayat yang persis kalimatnya seperti itu. Ini hal yang harus butuh kejujuran. Sama juga kejujuran tadi, bahwa Maryam itu keturunan Harun atau saudara Harun. Kata keturunan dan Harun itu tidak sama. Tidak sama. Saya keturunannya Cokro Menggolo, tapi saya tidak bisa bilang saudaranya Cokro Menggolo. Jadi kalimat-kalimat semacam ini tidak perlu diterjemahkan karena ini tidak mengganggu iman. Bagi kami iman Pak jelas. Komunikasi itu peserta saya mohon diam. Jadi kalau ini semacam ini saya sudah akan minta klarifikasi saudara Harun. Bagaimana ditulis itu saudara Harun? Jadi ini bukan BO terlalu kecil untuk nilai dialog yang sebegini penting. Yang dulu sudah kita sepakati dengan Pak Solekan bahwa dialog ini harus mengerucut kepada persaudaraan. Sebentar Pak, ini berarti sudah fokus ke jalan ini Pak. Jadi ini kita bicara tentang ini berpertanyaan tentang tadi Pak. Jadi saya mohon ini jangan dikaitkan pada yang lain juga. Boleh saya menjawab yang tadi Pak? Jadi begini, kalau saya berkata Alkitab atau kitab suci mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat yang akan datang ke dunia, saya mengatakan demikian. Tidak ada kitab suci yang letterlock menulis Yesus Kristus itu juru selamat yang akan datang ke dunia. Tidak ada begitu. Tetapi intisari dari apa yang saya ucapkan itu ada di dalam kitab suci. Demikianlah membaca ayat itu tadi. Dibangkitkan pada hari yang ketiga, sudah baca Hosea 6 ayat 2, ada itu. Kemudian juru selamat yang menderita, tentang Yesus yang menderita, ada itu di Yesaya. Jadi kalau saudara menuntut kalimat yang letterlock begitu memang tidak ada. Coba tolong dicek ya, sebentar. Oke. Kesempatan tolong dicek ya. Saya bacakan seperti Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6. Kembali aja ke poinnya, jangan ke sana. Iya betul. Coba dicek ya. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita cek pada Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5. Bunyinya hampir sama ya. Saya bacakan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Sama satu. Kemudian yang pasal 4, Lukas pasal 4 ayat 17 berbunyi, hendak membaca, jadi saya bacakan, ia datang ke Nazaret dan tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat
lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku. Dan seterusnya. Kita baca pada kitab Yesaya, teksnya persis. Masih banyak ya, tetapi tolong dicari teks ayat yang sebagaimana dikatakan oleh Lukas pasal 24 ayat 46. Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi ini salah satu contoh bagaimana Paulus itu sangat bernafsu mencari dukungan terhadap ajaran penyembahan Kristus ini dan kitab Perjanjian Lama. Ada kalanya walaupun tidak ada yang mengaku inilah yang membuat pusing sekarang ini, ya kan? Dia mengaku ada tertulis, akhirnya percaya pusing 7 keliling cari kemana tertulis tidak ada. Nah, inilah Paulus, berarti kan ini kan dukungan-dukungan dari orang-orang pendukung Paulus seperti Lukas, dokternya Paulus. Ya. Jadi kemudian mengenai tadi ya dikatakan bahwa kami tidak percaya dengan Trinitas. Ya, kita lihat lagi. Ini Kristen kayak apa ini kan begitu, ya kan? Karena Kristen itu menyembah Trinitas. Tapi kemudian setelah saya membaca pernyataannya Hillary, saya baru sadar bahwa ternyata umat Kristen ini berubah syahadatnya setiap bulan purnama. Saya bacakan, ya kan? As many doctrine as an inclination, sebegitu banyak doktrin dan kemudian many source of blasphemy as there are found among us. Seperti banyaknya kekafiran, seperti banyaknya kesalahan kita, ya kan? Mula-mula kita mengkafirkan orang, sudah itu kita terima lagi, sudah itu kita bela, sudah itu kita tutup lagi. Ini adalah perubahan-perubahan syahadat. Mula-mula Yesus ini diakui Nabi, sudah itu diputuskan di dalam Allah, sudah itu dilantik menjadi Tuhan, sudah itu lagi angkat lagi Roh Kudus, angkat lagi Bunda Maria, dihapus lagi. Sekarang Trinitas ini berjuang selama 600 tahun untuk menciptakan Trinitas. Sekarang percaya dirubah lagi. Inilah setiap bulan purnama berubah keimanan Kristen. Inilah kenyataan yang kita lihat sekarang. Oke. Standar tiada yang diajukan oleh timnya Pak Sandiaga tadi mengutip satu ayat, kalau cocok dipegang, kalau tidak cocok dipegang. Tadi di dalam mengatakan Yesus itu dinubuatkan bahwa itu ketetapan Allah itu ditolak, itu bukan Yesus, itu Daud. Mari kita baca Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan kepada gue yang berkata kepadaku, anakku engkau telah kupermatakan pada hari ini. Itu dikutip dalam Kisah 13 ayat 33. Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Ini tidak dianggap sah. Yesus menggenapi nubuat itu. Tapi kalau yang itu harus seperti nubuat itu. Ini kan standar ganda namanya. Kalau saudara sudah percaya seperti yang tertulis di sini, sudah selesai saudara percaya Yesus Mesias. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Sandiaga mengatakan orang Kristen sahadatnya berubah tiap bulan. Ini sangat dangkal pemikirannya. Kenapa? Itu tulisan bukan tulisan orang Kristen bagi saya. Itu bukan Alkitab, tidak perlu saya pertimbangkan. Saya juga bisa membaca tulisan Salman Rushdie dan nanti saudara akan sakit hati. Saya tidak mau. Itu tulisan yang menyakitkan orang Kristen. 50 juta orang Kristen mati karena mempertahankan Alkitab. Jadi dalam hal ini jangan dicampur seperti itu. Kejujuran kita ini mencari kebenaran. Oleh karena itu saya setuju dengan Pak Muin. Diskusi kita seharusnya meningkat, bukan bicara yang umum ini. Ayo kita khusus bicara tentang Oke, Pak, cukup, Pak. Yesus atau Kristus. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan yang belum terjawab oleh para bicara ini.
Yang pertama adalah pertanyaan, apa bedanya menyembah Allah dan menyembah Yesus? Terus untuk Pak Cahyadi, pertanyaannya belum terjawab juga. Kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Oke, sekarang saya langsung pada Pak. Jadi kalau kita melihat Alkitab ini kan tidak pernah ada orang menyembah Yesus, ya kan? Dan murid-muridnya Yesus tidak pernah menyembahnya. Mamanya Yesus tidak pernah menyembahnya. Yakobus saja yang setiap malam tidak menyembahnya. Tetapi orang Romawi yang tidak pernah melihat Yesus, inilah atas inisiatif Athanasius kan dengan Kaisar Konstantin, dan kemudian mengumpulkan para uskup di Nisea bersidang yang dimulai tanggal 20 tahun 325, dibuatlah SK ketuhanan Yesus. He is God from God, light from light, true God from true God. Keluar SK ketuhanan Yesus. Sebelum itu belum ada Yesus sebagai Tuhan. Dan SK itu mengatakan Yesus dan Allah itu homoousios. Menurut Kaisar Konstantin, artinya satu zat. Dalam bahasa Arab disebut wahdatul wujud. Ya? Jadi jangan dikatakan bahwa Tuhan itu Yesus tidak pernah dianggap Tuhan. Karena masa Bunda Maria mau Yesus kemudian buang air di loyornya atau di buritanya dicebok, kalau dibilang ini saya mencoba Tuhan. Tidak ada itu begitu. Jadi Yesus itu adalah seorang nabi, di dalam Alkitab juga mengatakan nabi, tidak ada yang mengatakan Tuhan. Bapak sendiri mengakui bahwa penyebutan kata Tuhan itu adalah salah penggunaan. Harusnya hanya Tuhan saja, ya kan? Tuhan guru Yesus, bukan Tuhan Yesus. Ini karena tidak ada, karena kalau mengatakan bahwa Tuhan itu ketuhanan, ya kan? Jadi tidak ada Tuhan Yesus yang ada di Tuhan Guru Yesus. Yesus yang dipertuhan oleh orang Kristen itu orang yang disembah jadi Tuhan. Yang saya kira itu saya sampaikan. Kalau yang mengatakan bahwa mengenai berubah-ubah itu dia yang mengatakan ini bahwa ibarat Kristen itu kan bukti. Ada yang mengatakan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus ini Tuhan tapi tidak satu zat. Ada yang mengatakan bahwa Yesus ini satu zat. Ini kan hampir tiap Tuhan bertanggung membunuh seperti Bapak katakan hanya untuk menentukan Yesus ini seperti apa hubungannya dengan Allah. Mungkin barangkali saya ingin bertanya kepada Pak Cahyadi, substansi pembicaraan tadi bahwa ketika kita mengatakan bahwa ilah kita satu, kemudian Yesus adalah Isa itu hanya seorang nabi. Kemudian tadi disebut-sebut bahwa di sana ada Bapa, di sana ada Anak. Barangkali saya ingin klarifikasi makna Bapa dan Anak dalam peristiwa itu apa? Karena Quran sendiri tegas mengatakan siapa yang mengatakan bahwa Allah punya anak itu kafir. Gitu. Nah, ini klarifikasi apa yang dimaksudkan oleh Bapak itu? Mas boleh. Jadi sebenarnya pertanyaan Pak Muhyiddin ini jadikan satu tema yang lebih serius di situ. Bagi kami Bapak, ini hanya istilah term untuk kedekatan seorang beriman kepada Allah. Itu yang diajarkan Yesus. Maka Allah itu bukan disebut namanya, tapi disebut Bapa kami. Saya ini juga karena keyakinan iman saya ini sama Allah, saudaranya Yesus. Kalau mau jelas ini maksudnya dari pagi pertanyaan ini, bukan kembali seperti yang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan kalimat-kalimat ini memusuhi Paulus, ini berarti Paulus sesat dan tidak sesat. Pengkhianat atau pemberontak itu bergantung pada kepentingan di dunia. Ketika zaman Belanda, Partitura itu dianggap pengkhianat dan pemberontak. Tapi setelah merdeka, Partitura itu disebut pahlawan. Posisinya seperti itu. Oke, kita ada pertanyaan yang belum dijawab. Kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Ini pertanyaan pada Pak. Singkat saja Pak, ini kita waktu. Saya jawab lagi pertanyaan tadi. Menyembah dalam arti worship, dalam bahasa Greek itu lauru, dan itu hanya ditulis 4 kali di dalam Alkitab, dan itu ditujukan pada Yahweh atau Bapa. Tapi menghormat yang juga diterjemahkan menyembah itu proskune dalam arti menghormat, itu ditulis
Ratus-ratus kali kepada orang tua, kepada raja, kepada Yesus, itu prosedur. Jadi bukan latruo. Jadi kayaknya ini nggak ngerti Pak bedanya latruo sama prosedur. Jadi inilah inti kenapa tadi muter-muter nggak lakukan, karena intinya nggak ketemu. Itu pertanyaan kapan di hadapan Tuhan dan Kristus sudah ditetapkan di dalam kitab suci, dideklarasikan atau diungkapkan oleh Petrus di dalam Kisah 2 ayat 36. Hai Israel, kamu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah mengangkat Yesus Kristus yang telah kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan. Sebenarnya saya ditulis di sini Tuhan, tapi kalau saya sekarang membaca itu Tuhan. Saya ingin menjelaskan supaya jangan tertawa. Saya ingin menjelaskan. Pak, mohon singkat saja Pak, ini tanah kita Pak. Nah, saya ingin jelas supaya karena ini pengertian yang kacau tentang Tuhan dan Tuhan. Tuhan. Remy Shaldo, September 19 tahun 2000 menulis euforia bahasa Indonesia yang tukang jinak ini memindahkan kata Tuhan menjadi Tuhan, Bapak menjadi Bapak. Dalam judulnya tulisan Remy Shaldo, Sahaya jadi saya. Nanti ditulis dalam judul itu bangsa jadi bangsa, karena ada euforia seperti ini. Inilah yang harus diluruskan. Jadi kalau saya membaca Tuhan untuk Yesus itu Tuhan, itu saya ngerti artinya He is the Lord. Kanjeng Gusti saya. Tuhan belum tentu Allah, tapi Allah pasti Tuhan. Ini semantik ilmiah. Sahaya dan saya itu sama, buat saya yang lebih bahasa itu sama. Jadi jangan ini yang dicari kayak mencari kutu, ini nggak mungkin. Kebenarannya hilang, kutunya yang dapat. Oke Pak, saya minta kepada perkataan bahwa Yesus ini ya, ini karena Yesus ini sudah dilantik menjadi Kristus. Ini perlu dipahami. Jadi Kristus ini adalah Tuhan yang disembah. Kalau andai kata Yesus ini hanya Nabi, tidak berani dibilang Tuhan. Mengapa Yesus sudah berani seperti pacarnya berani mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Karena sudah menjadi Kristus Tuhannya penyembah berhala di Romawi, Tuhannya yang diciptakan oleh Paulus. Inilah sih menjadi Tuhan. Kan sebenarnya Tuhan saja. Kok mesti mencari istilah yang sulit? Ya kan Tuhan guru. Yesus itu kan Tuhan guru, tapi dibilang Tuhan. Mengapa Tuhan? Karena sudah menjadi Kristus, dilantik menjadi Kristus. Kristus itu harus sama dengan Tuhan yang disembah. Dan inilah sehingga mereka menyembah Yesus karena sudah menjadi Kristus. Ya. Kemudian Pak Jayadi mengatakan bahwa istilah anak Allah seperti yang ditanyakan oleh teman saya tadi, itu kan kami juga itu anak Allah. Tapi jangan lupa Yesus ini the only begotten Son, anaknya yang tunggal yang diperanakan. Jadi tidak ada duanya, anaknya yang diperanakan oleh Allah. Yesus ini tidak sama dengan kita, ini bukan diperanakan oleh Allah. Jadi anak tunggalnya itu cuma Yesus. Inilah mengapa dia anak tunggal, ya kan? Protogenes Christeo artinya bahwa dia ini adalah anak Allah. Jadi Kristus atau Logos ini adalah anak Allah. Ini ciptaan diperkenalkan oleh Philo of Alexandria. Jadi Bapak jangan mengatakan bahwa kembali lagi dimentahkan konsep anak Allah. Kalau konsep anak Allah, orang Yahudi semua mengenal orang Yahudi itu anak Allah. Tapi kan rame semua anak Allah. Tapi anak Allah satu orang, konsep penyembah berhala. Siapa yang mengatakan? Paul Tillich, sejarawan abad ke-20 yang mengatakan bahwa konsep anak Allah seperti yang dalam Kristen itu adalah konsep penyembah berhala karena Tuhan beranak di dunia. Ini belum terjawab pertanyaan tadi Pak. Ya. Apa bedanya menyembah Allah dengan menyembah Yesus? Kemudian kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Nah, jadi menyembah Allah dengan menyembah Yesus itu tidak ada bedanya, karena Yesus satu zat dengan Allah menurut konsep Kristen, homoousios. Inilah yang pertarungan berdarah-darah, ya kan?
ketika sidang gereja di Nicea yang dimulai tahun 335 memutuskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi sudah dua Tuhan, satu Tuhan Allah, satu Tuhan Yesus, dan kedua-duanya dianggap satu zat homoousius. Ini keputusan sidang gereja, terkecuali kalau dirubah lagi karena orang Kristen itu kata Hillary, keimanannya itu syahadatnya itu berubah setiap bulan purnama. Jadi bahwa penyembah dalam Kristen menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa, dan karena segala kuasa seperti Pak Cahyadi mengulang-ulang itu, segala kuasa telah diberikan kepada aku, oleh Bapakku. Segala kuasa di surga, all the power in heaven and earth is given to me. Matius pasal 28 ayat 18 berarti yang disembah itu Yesus, karena Yesus yang berkuasa. Allah sudah bersimpulkan, sudah semua kuasa sudah diserahkan kepada Yesus. Tidak ada lagi. Konsep ini dari mana? Konsep platonis. Karena Allah itu sedemikian mulia, sedemikian sempurna, tidak bisa berurusan dengan dunia yang berdosa. Karena sangat sayangnya Tuhan itu kepada dunia, sehingga Dia memberikan anaknya. Inilah anaknya yang turun ke dunia. Ini konsep platonis, Pak, bukan ajaran Yesus. Jadi Bapak ini mengikuti ajaran Paulus yang mengambil dari filsafat platonis yang menyelewengkan ajarannya Yesus. Oke. Ya sebentar, karena ini kasih waktu dong dulu. Oke, 1 menit Pak. Ya begini. Saya yakin Pak Sanihu mengerti bahasa Inggris dengan lebih baik dari saya. Dia bisa membedakan God dengan Lord, Allah dan Tuhan, atau sekarang diterjemahkan bahasa Indonesia Tuhan. Bahkan kepada Pontius Pilatus disebut Lord, salah kepada Ibrahim disebut Lord, tapi salah kepada suaminya tidak pernah menyebut itu God. Elohim dengan Adonai, Theos dengan Kurios. Karena ini bukan bahasa umum, Inggris saja. God dan Lord itu berbeda. Kalau itu sama, kacau. Yang kedua, the only begotten Son. Kenapa Yesus begotten Son, sedangkan kita ini cuma Son? Kasih 1 hari lagi Pak, tuntaskan ini, jangan mundur dari depan. Oke, sudah cukup Pak. Terima kasih banyak, sudah cukup. Terima kasih banyak atas pembicaraan ini. Sesi terakhir ini harapan Bapak. Dan mohon masing-masing pembicara mempunyai satu harapan. Anda biar batas waktu 2,5 menit, sehingga nanti 5 menit usai sudah bubar pembicaraan tempat ini. Oke, saya serahkan. Harapan kami, dialog-dialog ini adalah bagian dari pencerahan iman kita. Dialog-dialog ini bagian dari pencerahan nurani kita. Kita tidak bisa mengklaim kita yang paling benar. Yang paling benar cuma Allah, yang tidak salah. Yesus pun tidak maha benar, tidak maha tahu, karena terbatas. Tapi Allah berkenan, itu keyakinan kami. Tugas kita adalah berkenan kepada Allah, bukan mengaku percaya dan beriman kepada Allah. Kalau Yesus mengajarkan kepada kami, bukan orang yang menyebut aku Tuhan masuk dalam surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku atau Allahku. Oleh karena itu, mari kita jadi bagian yang satu tadi. Kalau itu Majah tulis, bukan bagian 70, 71, 72 yang masuk neraka, tapi bagian yang satu, yaitu yang menjalankan perintah Allah. Oke, posisi iman kita sudah, kita harus jelas klarifikasinya. Sebagai orang yang berjuang dengan kekristenan yang tauhid, kami menghadapi banyak hal yang tidak sulit untuk menjelaskan Yesus Mesias dan Tuhan. Kalau yang dikutip tadi adalah tulisan Bellarmine, Konsili Nicea, Gibbon dan sebagainya, itulah yang menindas kami, bukan kami berganti-ganti. Jadi posisinya ini salah menandanya. Ini yang dilakukan oleh Kaisar Claudius. Karena orang Yahudi dibenci, seluruh orang Kristen dimusnahkan. Apa bapak-bapak ini mau menjadi pengganti Romawi? Harapan kami jangan. Mari kita akhiri dosa-dosa kita. Kita menjadi orang yang berkah bagi sesama kita.
Semoga agama kita, baik Kristen maupun Islam, itu adalah kabar baik, rahmatan lil alamin, bukan penanganan terakhir. Terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali dengan dialog ini. Ini adalah dialog yang sangat mencerahkan bagi umat Kristen maupun umat Islam. Mudah-mudahan bisa memetik manfaat dari dialog ini dan kemudian bisa jadi renungan setelah kembali, apakah sebenarnya keimanan saya ini sistem yang benar atau keimanan kita ini adalah keimanan yang salah. Karena Allah mengatakan, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau Bapak mengatakan bahwa Alkitab yang Bapak pegang itu benar, buktinya mana? Kita tidak bisa berputar-putar dalam Alkitab saja, kita harus memperlihatkan bukti. Makanya kami sebagai seorang Muslim, setelah kami menjelaskan kebenaran informasi dalam Al-Quran ataupun Alkitab, kami lalu kemudian mensupportnya dengan dukungan-dukungan referensi. Itulah namanya debat ilmiah. Kalau kita hanya berputar-putar di Alkitab, ini tidak akan menyelesaikan persoalan karena ini bukan gereja. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan betul-betul memberikan pencerahan kepada kita. Pada hari ini saudaraku bertambah dengan Bapak Dr. Cahyadi dan rekan-rekan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan berikut, membahas referensi yang berikut, dan mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much to all brothers here. Jazakumullah khairan katsira kepada peserta yang antusias menghadiri acara ini, dan saya moderator tidak punya hak untuk menyimpulkan. Sekali lagi, moderator